Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-68 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Rabbmu telah memberi ilham kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Jadikanlah bagian-bagian gunung sebagai rumahmu. Wa minas sajari, dan dari sebagian pohon-pohon. Wa mimma ya'rshun, dan dari sebagian yang dibangun atau dibuat oleh manusia. Tsumma kuli min kulli tsamarat. Kemudian makanlah setiap buah-buahan yang bisa dimakan. Fasluki subula rabbiki dzulula, dan tempuhlah jalan Rabbmu dalam keadaan tunduk kepadanya. Yakhruju min butuniha, keluar dari perut lebah itu syarabun mukhtalifun alwanuhu, minuman yang bermacam-macam warnanya. Fihi shifa'un linnas, pada minuman itu terdapat obat bagi manusia. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam perkara itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih fi khalqi hadhihi nahlati as-saghirati allati hadaha Allahu hadhihi al-hidayata al-ajibata wa yasara laha al-bara'i thumma arju' ila baitiha allati aslahatha bi ta'limillahi laha wa hidayatihi laha. Di dalam ayat yang menjelaskan tentang lebah ini terdapat tanda kekuasaan bagi orang yang mau memikirkannya. Terkait dengan penciptaan lebah yang berbentuk kecil
Allah telah memberi petunjuk kepada lebah dengan petunjuk yang menakjubkan. Memberi kemudahan lebah itu untuk mencari makanan. Kemudian untuk kembali pulang ke rumahnya yang telah dia buat dengan bagus, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada lebah. Tsumma yakhruju min butuniha hadzal aslu alladzidu. Kemudian keluar dari perut lebah itu madu yang sangat lezat. Mukhtaliful alwani bihasabi ikhtilafi arbiha wa mara'iha. Yang bermacam-macam warnanya tergantung perbedaan tempat tinggal lebah itu atau tanahnya ya. Dan juga makanan yang dikonsumsinya. Fihi shifa'u linnasi min amradin adidatin. Pada madu itu terdapat obat bagi manusia dari berbagai macam penyakit. Fahadha jadidun ala kamali inayatillahi ta'ala wa tamami lutfihi bi'ibadihi wa annahu alladhi la yambaghi ayyuhabba ghayruhu wa yud'a siwahu. Ini semua menjadi bukti atau dalil kesempurnaan perhatian Allah Ta'ala, kesempurnaan kasih sayang Allah kepada hambanya, kelebutan kasih sayang Allah terhadap hambanya, dan menunjukkan bahwa tidak sepantasnya selain Allah yang dicintai, juga tidak sepantasnya selain Allah yang diibadahi. Nah, setelah kita membaca dua ayat ini dan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula qauluhu ta'ala wa awha rabbuka ilan nahli fi hadzal wahyi qaulani. Ahaduhuma annahu ilhamun. Ahaduhuma annahu ilhamun. Rawahu ad-Dhahhak an Ibn Abbas wa bihi qala Mujahid wa Dhahhak wa Muqatil. Ahaduhuma annahu ilhamun. Rawahu ad-Dhahhak an Ibn Abbas wa bihi qala Mujahidun wa Dhahhak wa Muqatilun.
Wasani annahu amrun rawahu al-Aufi an Ibn Abbasin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ila nahl. Rabbmu memberi wahyu kepada lebah. Makna wahyu dalam ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah maknanya ilham. Berarti Allah, Rabbmu telah memberi ilham kepada lebah. Ini pendapat Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Mujahid, Ad-Dhahhak dan Muqatil. Yakni pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada selain nabi. Itu ilham. Ya. Kalau wahyu kepada nabi dan rasul. Sedangkan lebah bukan nabi, bukan rasul, berarti maknanya ialah ilham. Memberi ilham. Pendapat yang kedua, makna wahyu di sini ialah perintah. Rabbmu telah memberi perintah kepada lebah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas. Dua pendapat ini saling melengkapi. Karena ilham diantaranya ialah berbentuk perintah. Seperti dalam ayat ini, bentuk perintahnya ialah agar lebah itu membuat sarang atau rumahnya. Ya. Tapi jumhur ahli tafsir lebih memilih pendapat yang pertama. Bahwa makna wahyu dalam ayat ini ialah ilham. Allah telah memberi ilham kepada lebah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah fihi fadlun khassun lin-nahli. Haitsu auhahu Allah Ta'ala atau haitsu auhaha, pakai hak saja ya, karena ini jamak. Haitsu auhaha Allah Ta'ala. Dalam ayat ini terdapat keutamaan khusus untuk lebah. Karena Allah Ta'ala memberi ilham kepada lebah itu. Nah, jadi siapa saja yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala berarti pasti memiliki keutamaan apa ini? Tertentu, istimewa. Dan ini didapatkan oleh lebah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lebah dari ujung rambutnya, kalau punya rambut ya, sampai ujung kakinya itu berfaedah. Nah, ada kandungan madu, ada propolisnya, dan yang lain-lainnya. Bahkan
sarangnya juga bermanfaat. Nah, banyak yang membuktikannya. Al-faidatu as-salisah. Fihi bayan anna an-nahla laha salasatu anwa'in minal buyuti. Di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat penjelasan bahwa lebah itu memiliki 3 macam rumah. 3 macam rumah. Al-awwal, al-buyutu minal jibali. Yang pertama, rumah-rumah dari bagian-bagian gunung. Di gunung itu banyak bebatuan, ya. Disitulah lebah membuat sarangnya. Kalau pengen berburu madu, cari sarang lebah itu di gunung-gunung, di bukit-bukit, ya. Nah, asani al-buyutu minas syajari. Yang kedua, rumah-rumah dari pohon-pohon. Biasanya kalau di hutan, nah, ini banyak pohon-pohon yang kemudian dipakai sarang lebah. Di hutan Sumbawa, hutan Sumatera, hutan Kalimantan, ya. Nah, banyak. Makanya disebut madu rimba. Berarti ini ngambil di hutan-hutan, ya. Nah, asalis al-buyut mimma ya'risu an-nasu ini ada bacaan yang lain. Bisa ya'rusu, roknya di dhamma, ya. Tapi kita pakai bacaan dalam mushaf. Mimma ya'risun nasu. Yang ketiga ialah
rumah-rumah lebah dari tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Nah, seperti kotak-kotak gitu ya, yang kemudian dipasang di tempat-tempat tertentu yang diduga kuat bisa memancing kedatangan lebah. Ini ada ahlinya. Ada yang mengatakan sukuful bait atau sukuful buyut, atap-atap rumah itu yang terbuka, biasanya juga lebah bikin sarang di situ. Ini biasanya kalau rumah-rumah pedesaan, ya. Kalau yang di kota-kota sudah hanya polusi udara, pabrik, bahan bakar, kendaraan bermotor, sehingga lebah-lebah nggak kerasa di situ, ya. Nah, kalau di rumah-rumah pedesaan, ya, atap-atapnya kan biasanya kayu jati atau kayu-kayu sengon atau kayu-kayu Kalimantan. Nah, itu biasanya dipakai oleh lebah-lebah itu untuk membuat sarang. Atau memang dibikin oleh manusia sebagaimana yang disampaikan tadi, berupa kotak-kotak untuk sarang lebah. Itu ada teorinya, ya. Nah, saya pernah melihat sendiri, tapi di Wonogiri. Nah, Wonogiri yang desa, ya. Nah, itu ada di pekarangan rumah. Itu didatangi lebah-lebah itu, Masya Allah. Baik. Ini 3 jenis rumah atau sarang lebah. Wadhalika qauluhu ta'ala anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wahai lebah, buatlah rumah atau sarang dari gunung-gunung, dari pohon-pohon, dan dari apa yang dibangun atau yang dibuat oleh manusia. Al-faidatu Rabi'ah. Nah, faedah yang keempat. Qauluhu ta'ala yakhruju min butuniha syarabun, yakni al-asla bittifaqil mufassirin. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar dari perut lebah itu syarabun, minuman, yakni al-asla. Yang dimaksud minuman di sini ialah madu. Bittifaqin mufassirin, dengan kesepakatan ahli tafsir, tidak ada perbedaan pendapat kalangan mereka bahwa yang dimaksud syarab dalam ayat ini adalah al-asl, madu.
Al-faidatu al-khamisah. Faidah yang kelima, qauluhu ta'ala mukhtalifun alwanuhu. Qala Ibnu Abbas minhu ahmar wa abyadu wa asfar. Mengenai sifat Allah Ta'ala mukhtalifun alwanuhu, madu itu warnanya bermacam-macam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala minhu, di antara madu itu ahmar, ada yang warnanya merah. Ini madu-madu secara umum warnanya merah. Madu randu, ada madu rambutan. Wa abyad, ada yang warnanya putih. Ini madu putih. Nah, ini yang istimewa. Keputih-putihan. Biasanya warna yang keputih-putihan ini madu kaliandra ya. Nah, biasanya ya. Tapi gak semua madu kaliandra itu putih ya. Nah. Wasfar, ada yang warnanya kuning. Nah, ini kalau kita biasa melihat itu madu-madu Yaman itu kekuning-kuningan. Ya. Ini sebagian. Berarti gak cuma 3 warna ini. Tapi Ibnu Abbas menjelaskan contoh warna saja. Bahkan ada yang aswad. Ada yang warnanya apa ini? Hitam. Madu hitam. Ini biasanya rasanya pahit. Baik. Pahit, kental. Ini cocok untuk menambah imun. Cocok untuk menurunkan kolesterol. Ya. Baik, barakallahu fikum. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ke-6. Qauluhu ta'ala fihi shifa'un linnas. Fihi bayanun ala anna fil asli shifa'an linnasi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, fihi shifa'un linnas, pada madu itu ada obat bagi manusia. Firman Allah ini menunjukkan penjelasan bahwa di dalam kandungan madu ada obat bagi manusia. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-aslu shifa'un min kulli da'in. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, madu itu obat dari segala penyakit.
Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, di antara salah satu bentuk obat alamiah yang jelas disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah ialah madu. Ya. Ini banyak sebetulnya manfaat atau khasiat madu. Baik yang sifatnya pengalaman saja atau sampai uji lab, bahkan sampai ke WHO, ini organisasi kesehatan dunia, membuktikan bahwasanya madu itu memang memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini sebagai tambahan faidah akan saya sampaikan sedikit tentang faidah madu. Semoga bermanfaat, ya. Nah, tapi enggak semuanya, ini sebagian saja. Nah, walil asli fawaid katsiratun. Madu memiliki banyak faedah. Minha at-takhfifu minas su'ali. Pakai ain. At-takhfifu minas su'ali. Memperingan pusing. Ya. Memperingan apa ini? Soal? Flu. Soal. Batuk. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau pusing itu sudah, ya. Soal, batuk. Memperingan, batuk. At-takhfif minas soal. Kalau pusing sudah, kalau flu zukam, kalau batuk soal. Jadi at-takhfif minas soal. Madu bisa memperingan batuk. Jika kalian sedang batuk, minum madu, ya. Nah, ini diakui oleh dunia. Wa minha at-taqlilu min mustawayati at-taqlilu min mustawayati al-qulistirul at-taqlilu min mustawayati al-qulistirul. Nah, termasuk khasiat madu ialah bisa mempas sedikit kadar
kolesterol. Jadi yang gemuk-gemuk, gedut-gedut, ya kayak saya ini ya. Nah, cocok untuk mengkonsumsi madu. Karena kadar kolesterol akan semakin berkurang dengan mengkonsumsi madu. Wa minha at-taqlilu min khatari al-isabati. At-taqlilu min khatari al-isabati bil qurhati fi al-jihazi al-hadmi fil jihazi pakai hak al-hadmi pakai hak juga. Mengkonsumsi madu ini bisa memperingan bahaya terjadinya luka di pencernaan. Kalau kalian mengalami infeksi saluran pencernaan, berarti luka terjadi pada saluran pencernaan, maka biasanya kalian akan mengalami diare atau mencret. Nah, ini madu cocok untuk yang ini. Wa minha al-musa'adatu fi ilajil juruhi pakai ain, ilaji al-juruhi wal khuruqi baik qaf. Al-musa'adatu fi ilajil juruhi wal khuruqi. Termasuk khasiat madu, membantu mengobati luka-luka. Nah, ini sudah banyak yang mencobanya. Baik kalian luka kena pisau, langsung rendam pakai madu. Langsung mampet darahnya, ya. Insyaallah biidznillah dan cepat kering. Kalian luka karena kena batu, ya, sehingga bernanah, ya, tetesi madu. Insyaallah kering. Luka, obat luka-luka dengan sebab diabetes, ya. Orang yang kena diabetes bisa kan luka sampai kemudian ya susah untuk kering, ya kan? Nah, rendam saja pakai madu, ya. Nah, ini sudah terbukti. Wal khuruk dan luka-luka bakar. Nah, khuruk itu luka bakar. Nah, kalian misalkan goreng, kemudian minyaknya tadi itu muncat gitu ya, nah, kena muka, segera olesi madu supaya cepat kering dan tidak membekas. Itulah. Ini pernah dicoba ke salah satu santri yang bertugas di dapur. Saat itu ada musibah, kebocoran selang LPG, hingga mengeluarkan api dapur itu. Nah, salah satu santri yang menjadi anggota tim dapur ini berusaha untuk menyelamatkan dapur itu dan yang lainnya dengan cara mematikan kompor. Alhamdulillah mati, tapi dia kena sambar api. Nah, sehingga yang terbakar ialah seluruh mukanya.
dan juga tangannya. Langsung dibawa ke puskesmas. IGD itu. Yang masih jelek, nggak sebagus itu. Ya, enggak. Panas gitu. Semuanya ngipas sih. Ini panas. Akhirnya dibawa, barafikum, selesai kasih obat situ, bawa pulang. Semua kulitnya itu gelembung semua. Mukanya juga begitu. Saya bilang sabar. Ya. Semoga wajahmu semakin putih. Orangnya kan hitam. Kulitnya hitam. Bakar ya. Semoga dengan dibakar ini, kebakaran ini maksudnya ya. Kamu sabar, Allah ganti kulit menjadi putih. Lebih putih dari sebelumnya. Pokoknya diolesi madu sama santu. Orang tuanya nggak dikasih tahu. Nanti nggak mau. Orang tuanya tahu, ya. Ya, mau saya kasih tahu kalau sudah putih dan mulus saja mukamu. Seolah-olah engkau muncul dengan penampilan baru yang lebih menarik. Betul. Selama sebulan lebih mungkin ya. Pakai madu. Alhamdulillah kulitnya itu melupas, tapi nggak membekas. Nah, sekarang ini glowing istilahnya itu. Licin. Ya. Nah. Nikah, punya anak. Nah, perfect. Orangnya masih hidup. Ya, itu mengalami luka bakar yang hebat. Alhamdulillah. Bisa diatasi biidznillah dengan madu. Ya. Wa minha annahu mufidun li muharabati raihatil fam al-karihah. Annahu mufidun li muharabati raihatil fami al-karihati. Nah, madu sangat berfaedah untuk memerangi bau busuk mulut. Jadi kalian gak usah kemudian beli odol mahal-mahal ya. Atau pembersih mulut. Cukup kalian rutin minum madu. Nanti bau mulutmu akan wangi. Ya, nah, walaupun gak sewangi minyak wangi, paling tidak, abab kita itu. Abab ya, nah, abab itu bau. Mulut tidak busuk-busuk amat ya. Nah, ini cocok bagi pengantin baru. Baik. Pengantin baru itu begitu.
akadnya sudah selesai, sah, kan makan. Gak berani makan. Kenapa? Sudah gosok gigi. Kenapa? Takut nanti pertama kali bertemu dengan istrinya, istri pilihannya. Wah, ya. Bau busuk mulutnya. Gak usah takut. Makan saja. Habis itu minumlah madu. Nah. Ya, baik. Insyaallah bau mulutnya menjadi bau madu. Tapi madunya yang banyak, jangan sedikit ya. Biar benar-benar mulutnya itu didominasi oleh madu ya. Nah, apalagi kalau yang makanannya macam-macam ya, pentol dimakan. Ya. Segala macam gorengan masuk. Segala macam sarimi masuk. Bakso masuk, apalagi ya, sabel-sabelan masuk. Wah, ini bau mulutnya biasanya kurang sedap. Ini dikurangi dengan madu tadi. Wa minha annahu masdarun jayyidun littaqati. Di madu merupakan suplemen yang bagus untuk stamina. Nah, di toko. Walaupun kalian gak sakit, maka sediakan madu di tempat Anda. Ya, nah, rutin minum madu untuk menjaga stamina, kekuatan. Nah, apalagi kalau kalian malas makan, jangan sampai lupa minum madu. Kuat. Saya bilang madu, ya, memang sumber kekuatan. Masdar jayyid di toko, sumber yang kekuatan atau stamina yang bagus. Tapi jangan asal beli madu, jangan asal murahnya, ya. Tapi semuanya kembali kepada isi kantong kalian. Tapi kalau punya, belilah madu yang berkualitas, yang kadar airnya rendah. Itu lebih bagus. Makanya madu yang kadar airnya rendah, ya, ini rata-rata mahal, ya. Tapi memang sangat bagus untuk apa ini? Kesehatan. Walaupun tidak mahal, kalian punya uang sedikit, lebih baik kalian sedia madu daripada kalian sedia permen. Ya. Ini penting untuk semuanya, ya. Baik, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam masalah ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.